Assalamualaikum Bu Widan. Iya, Waalaikumsalam. Mari Ibu, silakan masuk, silakan duduk. Ibu, perkenalkan, nama saya Bidan Lala. Ibu boleh tahu namanya siapa? Nama saya Nisa. Oh iya. Ibu, ada yang bisa saya bantu? Begini Bu, saya sama suami itu berencana mau menunda omongan dulu, tapi Ya. kan dengan cara pakai KB. Iya. Cuma saya tuh maunya KB-nya KB alami yang nggak pakai alat sama obat. Nah, saya tuh nggak tahu KB yang cocok buat saya itu apa. Jadi maunya yang alami ya Ibu ya. Ibu datang sendiri apa sama suami? Sendiri. Oh, sendiri. Aslinya lebih baik kalau sama suami ya Bu ya, datangnya, jadi biar enak jelaskannya. Tapi nggak apa-apa kalau ibunya datang sendiri. Nanti ini saya jelaskan dulu nggih metode kontrasepsi sederhananya. Yang pertama itu ada metode senggama terputus itu, atau kata lainnya coitus interruptus. Nah, untuk metode ini ibu waktu berhubungan sama suaminya itu nanti suaminya pas waktu ejakulasi itu tidak boleh sampai keluar spermanya, dan spermanya itu tidak boleh sampai masuk ke vagina ibu. Jadi cepat-cepat dikeluarkan kalau mbak sudah merasa mau keluar gitu. Terus kemudian ada metode yang kedua, itu pantang berkala atau kalender. Jadi nanti ibu itu harus mengetahui masa ovulasinya ibu itu lewat kalender. Jadi harus mengetahui nanti tanggal-tanggalnya gitu. Pada waktu ovulasi, pada waktu masa suburnya, ibu itu tidak boleh melakukan hubungan sama suami begitu. Nah, untuk kerugiannya di sini, ibu jadinya tidak bisa berhubungan, akhirnya menimbulkan rasa kecewa gitu kalau yang metode kedua. Kemudian untuk mengetahui masa suburnya ibu juga itu bisa menggunakan metode lendir cervix. Nah, untuk lendir cervix ini ibu bisa lihat lendir yang keluar dari vagina ibu. Jadi kalau sebelum masa subur itu lendirnya itu cervixnya mengeluarkan lendir, tapi tidak beda sama waktu masa subur. Nah, untuk masa suburnya itu lendirnya berwarna putih, bisa putih, bisa krem, kemudian teksturnya itu kental, kemudian licin dan mudah putus saat diregangkan. Saat ditarik gini itu mudah putus. Kemudian kalau setelah masa subur itu nanti lendirnya itu kental, tapi rasanya seperti body lotion begitu, dan sangat lengket. Itu metode yang digunakan untuk mengetahui masa subur ibu. Kemudian ada juga metode mengetahui masa subur ibu itu menggunakan suhu basal. Nah, untuk menggunakan suhu basal ini suhunya ibu tes sendiri, ibu cek sendiri, itu ngeceknya pada saat bangun tidur. Bangun tidur ibu belum melakukan aktivitas dan belum bangun dari tempat tidur, jadi masih tetap di tempat tidur gitu. Itu menggunakan termometer yang biasanya. Nah, untuk pengecekannya itu bisa di mulut, kemudian sama di daerah reproduksi di vagina begitu. Nah, untuk suhu normalnya perempuan kan biasanya 35 sampai 36 derajat. Nah, pada waktu nanti ovulasi itu suhunya akan turun, kemudian nanti naik kembali. Naiknya itu bisa sampai 37 sampai 38 derajat begitu. Kemudian bisa juga mengenali masa subur ibu itu menggunakan suhu basal sama yang kalender tadi itu lumayan akurat. Jadi waktu pokoknya ibu masa subur ibu tidak boleh berhubungan sama suami begitu. Itu yang sangat alami dan tidak memerlukan biaya menurut menurut kami. Apakah ibu paham atau masih ada yang ditanyakan lagi? Paham. Oh, begitu ya Bu Bidan kalau KB alami. Iya ibu, jadi ibu bisa diskusikan dulu sama suaminya mau pakai KB yang mana. Apakah ibu sekarang sudah ada gambaran mau pakai KB yang mana? Belum tahu sih, nanti saya diskusikan dulu sama suami, nanti saya kesini lagi. Oke, baik ibu, nanti diusahakan kalau kembali ke sini suaminya diajak ya ibu ya, biar saya bisa menjelaskan lebih detailnya lagi begitu. Iya Bu, nanti secepatnya saya kembali ke sini. Terus makasih atas masukannya. Iya. Saya permisi dulu ya Bu Iya, ya. Bu. Iya, sama-sama. Waalaikumsalam.